Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Fajrin di perjalanan investasi Fajrin sampai dengan hari ini tanggal 20 apa ya 25 Agustus. Tanggal 25 Agustus. Pasti sudah banyak yang menunggu-nunggu tentang update perjalanan investasi Fajrin. Banyak perubahan di investasi saya pada eh, kali ini karena ada beberapa yang saya CL dan ada beberapa yang saya sudah take profit juga. Contohnya NSP sudah saya jual dengan cuan 35%, PNLF saya jual dengan cuan 17,969%, BBTN saya jual dengan cuan 2%, kemudian PTRO saya jual dengan loss 2,30%. Kemudian seluruh dana hasil penjualan tersebut saya belikan dengan average BDMN. Saham BDMN ini sangat menarik ya untuk investasi karena pertama dia masyarakat hanya sebesar 7% aja kepemilikannya. Kemudian 90-an% miliki oleh MUFG. Yang belum tahu MUFG bisa langsung googling ya untuk bisa mengetahui MUFG itu perusahaan apa, bukan perusahaan abal-abal. Kemudian untuk value-nya sendiri dia hanya di bawah 1 ya. Jadi ini sangat murah dengan dividen yang cukup tinggi. Jadi ke depan saya akan lebih banyak kemungkinan saya tidak akan lagi menambah jumlah saham, tapi saya akan memupuk jumlah saham yang ada, saham-saham yang ada. Contohnya MPMX, ISSP, Melia, Toba, MNCN. Nah, kemudian saham-saham ini seperti yang saya jelaskan di channel di konten-konten saya sebelumnya minimal memiliki dividen sehingga kita akan terhindar dari namanya nyangkut yang terlalu dalam. Dan ya tidak mungkin nyangkut karena kita sudah beli saham di harga-harga yang paling sangat murah. Untuk MNCN saya akan tambah kalau menyentuh harga 300. Saya akan tabung lebih banyak di saham MNCN. Untuk sementara saya akan biarkan di harga sekarang. Saya akan lebih fokus ke menimbun tabungan di BDMN karena BDMN sangat-sangat bagus dengan prospek yang sangat cerah. Dan asal tahu saja BDMN ini memiliki perusahaan anak perusahaan yaitu ADMF ya, Adira Multifinance, di mana Adira sekarang harganya sudah 11 ribuan. Dia memiliki 90% juga kepemilikan saham di situ. Nah, makanya saya beli saham BDMN karena selain dia finansial, dia juga memiliki valuasi yang sangat cukup murah ya. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di bawah 3 bulan saya bisa cuan 2 digit semua ya, 2 digit. Uh, Khususnya untuk PNLF, NSP. Nah, kemudian saya masih ada floating profit di Elsa 20,37%, BNGA saya floating profit 15,81%, di BJTM saya floating profit 0,7%. Untuk BJTM ini perusahaan yang sangat stabil ya, hanya begitu-begitu saja. Jadi cocok untuk orang yang punya harta miliaran dan ingin melakukan investasi nol risiko, tanpa risiko. Saya bisa katakan ini untuk saham BJTM tanpa risiko, dan memang menurutku hanya orang-orang bodoh saja yang beli deposito ya. Mendingan taruh aja semuanya di BJTM, udah pasti cuan. Nah, cuma itulah, jika ada yang ingin komentar bisa langsung di kolom komen, kita bisa debat juga ya. Kemudian untuk Sevin juga saya masih hold saat ini sudah nol ya, maksudnya titik BEP. Sevin ini juga valuasinya masih sangat murah. Sevin ini sangat murah dengan dividen yang cukup tinggi ya. Dividen cukup tinggi sehingga saya masih memilih untuk hold. Kemudian melihat juga masih bagus. Kemudian ada Toba juga dengan masih bagus. Jadi kita lihat perjalanan investasi kita menuju 1 miliar dengan tabung saham. Cuman untuk step-stepnya saya akan bagi-bagi menjadi 100 juta, 250 juta, 500 juta, 700 juta, dan 1 miliar. Jadi kita akan lihat perjalanan investasi di level 1 yaitu sampai dengan 100 juta. Jadi untuk dana kelolaan saya sampai dengan hari ini ya, sampai dengan hari ini sebesar 14 juta 249.200 ya, 14 juta 249.200, di mana modal saya 13,8
dan profitnya 308.000 setelah dikurangi dengan ini sih, dikurangi dengan yang minus-minus. Nah, jadi bagi teman-teman yang memiliki keterbatasan seperti saya yang juga dalam keadaan bekerja, apalagi dana yang kita simpan juga dana receh, bukan fund manager yang mengelola dana miliaran sampai triliunan, nggak usah takut lah untuk berinvestasi. Mulailah dari habit. Tanamkanlah habit investasi di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan menyisihkan 1 juta lah 1 bulan per bulan. Sudah keterlaluan itu jika tidak bisa. Maksudnya itu sudah paling kecil, apalagi orang-orang yang sudah kepala 3 ke atas juga biasanya penghasilan bisa lebih banyak yang ditabung ya. Jadi angka 1 juta ini angka yang paling realistis, angka yang paling realistis. Nah, jadi mulailah habitnya dari sekarang, sehingga ketika kita memiliki rezeki yang lebih besar kita bisa terbiasa untuk melakukan investasi. Kemudian investasi juga kita jadi lebih tenang ya, maksudnya kita tidak tergoda untuk keluar sana sini. Makanya saham-saham yang saya pegang sekarang adalah saham-saham yang terbaik ya di bidangnya masing-masing. Kita lihat saja nanti dengan terus memupuk saham-saham ini sampai dengan hari ini. Inilah update portofolio saya, karena banyak influencer saham itu ya menurut saya sampah, karena mereka tidak mengajarkan ilmu tapi pom-pom. Kalau tidak pasti jualan produk, kalau tidak pasti jualan endorse aplikasi untuk memasukkan nomor kode vouchernya sehingga mereka dapat cuan. Nah, kalau saya murni mengajarkan ilmu yang sudah saya terapkan setengah dekade lebih di dunia persahaman, dan ini bisa diadu ya dengan investor-investor atau influencer lain, karena saya mengajarkan ilmu yang memang sudah teruji dan dibuktikan dengan melakukan pembelian. Nah, saya rasa cukup demikian. Kita akan update terus sampai dengan menyentuh 100 juta. Investasi nyaman dengan perjalanan investasi bersama Fajrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.